Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan channel Rajin Belajar. Di video kali ini kita akan mengerjakan latihan soal sumatif tengah semester 1 untuk mata pelajaran IPAS kelas 6 sekolah dasar. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D yang merupakan jawaban paling benar. Nomor 1. Tulang-tulang penyusun rangka kepala berfungsi untuk melindungi A. Hati, B. Paru, C. Otak, D. Lambung. Jawabannya C. Otak. Nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Otot yang ditunjukkan pada gambar tersebut mempunyai ciri-ciri A. Berbentuk gelondong, B. Terdapat pada saluran pencernaan, C. Bekerja secara sadar dengan perintah otak, D. Membantu jantung bekerja memompa darah. Jawabannya D. Membantu jantung bekerja memompa darah. Nomor 3. Gangguan pada tulang yang disebabkan kebiasaan duduk membungkuk dan sering membawa beban yang terlalu berat di punggung disebut A. Osteoporosis, B. Skoliosis, C. Lordosis, D. Kifosis. Jawabannya D. Kifosis. Nomor 4. Kejang otot terjadi karena kegiatan otot yang berlebihan. Berikut ini peristiwa yang dapat menyebabkan seseorang mengalami kejang otot, yaitu A. Posisi duduk yang tidak tepat, B. Olahraga berat tanpa pemanasan, C. Masuknya bakteri Clostridium tetani, D. Kurang asupan vitamin C. Jawabannya B. Olahraga berat tanpa pemanasan. Nomor 5. Sistem saraf berperan penting dalam mengendalikan gerakan. Urutan proses saat kita tidak sengaja menyentuh benda panas adalah A. Rangsangan, saraf motorik, otak, saraf sensorik, otot, B. Rangsangan, saraf sensorik, otak, saraf motorik, otot, C. Saraf sensorik, rangsangan, otak, saraf motorik, otot, D. Rangsangan, otot, otak, saraf sensorik, saraf motorik. Jawabannya B. Rangsangan, saraf sensorik, otak, saraf motorik, otot. Nomor 6. Berikut arti penting proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia saat ini, yaitu A. Beraktivitas tanpa rasa takut dijajah, B. Disegani oleh negara-negara tetangga, C. Kebebasan menjalani kehidupan secara mutlak, D. Menjadi negara yang paling kuat di Asia. Jawabannya A. Beraktivitas tanpa rasa takut dijajah. Nomor 7. Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan tonggak sejarah penting yang menandai berakhirnya penjajahan dan awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemerdekaan tersebut diperoleh dengan cara A. Hadiah dari Jepang, B. Perjuangan dan perlawanan, C. Kerjasama dengan sekutu, D. Perundingan dan gencatan senjata. Jawabannya B. Perjuangan dan perlawanan. Nomor 8. Kekayaan merupakan salah satu motivasi utama aktivitas kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat. Istilah tersebut terkenal dengan sebutan A. Gold,
B. Glory, C. Gospel, D. Globe. Jawabannya A. Goal. Nomor 9. Tujuan utama bangsa asing ketika pertama kali datang di Indonesia adalah A. Berdagang, B. Memperluas wilayah, C. Memasarkan produknya, D. Berwisata. Jawabannya A. Berdagang. Nomor 10. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Memanfaatkan taktik adu domba. 2. Melakukan perlawanan secara fisik. 3. Memaksa rakyat menanam tanaman tertentu atau tanaman paksa. 4. Membentuk organisasi-organisasi pergerakan nasional. Pernyataan yang termasuk dalam bentuk perlawanan fisik terhadap penjajah adalah A. 1 dan 2, B. 2 dan 4, C. 1 dan 3, D. 2 dan 3. Jawabannya B. 2 dan 4. Isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang benar. Nomor 11. Alat gerak pasif pada sistem gerak manusia adalah tulang. Nomor 12. Jantung dan paru-paru dilindungi oleh tulang ... Jawabannya tulang rusuk dan tulang dada. Nomor 13. Sendi dapat bergerak karena bantuan ... Jawabannya otot. Nomor 14. Otot yang menempel pada rangka disebut otot ... Jawabannya lurik. Nomor 15. Sendi adalah penghubung antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan. Sendi yang memungkinkan gerakan ke segala arah, seperti pada bahu dan panggul, disebut sendi ... Jawabannya peluru. Nomor 16. Bangsa Eropa datang ke Indonesia dengan tujuan utama untuk mencari rempah-rempah yang sangat laku di pasaran Eropa. Faktor utama yang mendorong bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra dan datang ke Indonesia dikenal dengan semboyan ... Jawabannya gold, glory, dan gospel. Nomor 17. Rakyat Ternate melakukan perlawanan terhadap Portugis di bawah pimpinan ... Jawabannya Sultan Babulah. Nomor 18. Tokoh pemuda yang mengetik naskah proklamasi adalah Sayuti Melik. Nomor 19. Bangsa asing yang pertama kali datang ke Indonesia untuk berdagang yaitu Portugis. Nomor 20. Bangsa asing yang mendirikan VOC yaitu jawabannya Belanda. Jawablah pertanyaan berikut dengan uraian yang benar. Nomor 21. Apa yang terjadi jika posisi duduk kita tidak tepat? Jawabannya, posisi duduk yang tidak tepat dapat mengakibatkan masalah kesehatan, misalnya kelainan tulang belakang. Nomor 22. Ceritakan bagaimana tubuh manusia bisa bergerak. Tubuh manusia bisa bergerak berkat kerjasama dari 3 sistem utama, yaitu rangka, otot, dan sistem saraf. Rangka berfungsi sebagai alat gerak pasif yang memberikan bentuk tubuh dan tempat melekatnya otot.
Otot adalah alat gerak aktif yang dapat berkontraksi, memendek, dan berelaksasi, memanjang. Gerakan terjadi saat otot berkontraksi, menarik tulang tempatnya melekat. Sistem saraf bertugas mengendalikan gerakan tersebut. Saat kita ingin bergerak, otak mengirimkan perintah melalui saraf ke otot. Nomor 23. Mengapa perlawanan rakyat sebelum masa pergerakan nasional sering mengalami kegagalan? Perlawanan rakyat sebelum masa pergerakan nasional sering mengalami kegagalan karena perjuangan bersifat kedaerahan. Nomor 24. Bagaimana menjaga keutuhan NKRI dari pengaruh negara lain? Nah, jawabannya dengan mencintai dan bangga menjadi bangsa Indonesia, menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan budaya, bergotong royong dan saling membantu, menjaga keutuhan wilayah dan tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing yang negatif, dan menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup bermasyarakat. Nomor 25. Apa yang membuat wilayah Nusantara menarik bagi bangsa-bangsa Eropa, termasuk Belanda? Yang membuat wilayah Nusantara menarik bagi bangsa-bangsa Eropa, termasuk negara Belanda, adalah kekayaan alamnya yang melimpah, terutama rempah-rempah. Sekian dan terima kasih anak-anak, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.